Bapak Proklamator Muhammad Hatta adalah negarawan dan ekonomi Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Bapak Muhammad Hatta lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Selaha yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama Naqsyabandiyah di Batu Hampar, dekat Payakumbuh, Sumatera Barat, dan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Ia lahir dengan nama Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus 1902. Namanya Attar berasal dari bahasa Arab yang berarti harum. Attar lahir sebagai anak kedua setelah Rafiah yang lahir pada tahun 1900. Sejak kecil ia telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam. Kakeknya dari pihak ayah, Abdurrahman Batu Hampar, dikenal sebagai ulama pendiri Surau Batu Hampar, sedikit dari surau yang bertahan pasca Perang Patri. Sementara itu, ibunya berasal dari keturunan pedagang. Beberapa orang memaknanya adalah pengusaha besar di Jakarta. Ayahnya meninggal pada saat ia masih berumur 7 bulan. Setelah kematian ayahnya, ibunya menikah dengan Agus Hajining, seorang pedagang dari Palembang. Hajining sering berhubungan dagang dengan Ilyas Bagindo Marah. Kakeknya dari pihak ibu perkawinan Siti Saleha dengan Hajining melahirkan 4 orang anak, yang semuanya adalah perempuan. Muhammad Hatta pertama kali mengenyamkan pendidikan formal di sekolah swasta. Setelah 6 bulan, ia pindah ke sekolah rakyat dan sekelas dengan Rafiah, kakaknya. Namun pelajaran berhenti pada pertengahan semester kelas 3. Ia lalu pindah ke ELS di Padang. Kini adalah SMA 1 Negeri Padang sampai tahun 1913 dan melanjutkan ke Mulo sampai tahun 1917. Di luar pendidikan formal, ia pernah belajar agama kepada Muhammad Jamil Jambek, Abdullah Ahmad, dan beberapa ulama lainnya. Selain keluarga, perdagangan yang mengaruhi perhatian Hatta terhadap perekonomian. Di Padang, ia mengenal pedagang-pedagang yang masuk anggota serikat OICH dan aktif dalam Jong Sumatranen Nubot sebagai bendahara. Kegiatannya ini tetap dilanjutkan ketika ia bersekolah di Prince Hendrik School. Muhammad Hatta tetap menjadi bendahara di Jakarta. Kakeknya bermaksud akan ke Mekah, dan pada kesempatan tersebut ia dapat membawa Muhammad Hatta melanjutkan pelajaran di bidang agama, yakni ke Mesir. Ini dilakukan untuk Abdurrahman, namun hal ini diprotes dan mengusulkan pamannya Idris untuk menggantikannya. Menurut catatan Amrin Imran, kakeknya kecewa dan Sheikh Arsyad pada akhirnya menyerahkan kepada Tuhan. Pergerakan politik ia mulai sewaktu bersekolah di Belanda dari 1921 sampai 1932. Ia bersekolah di Handels Hogeschool. Selama bersekolah di sana, ia masuk organisasi sosial atau Industrie Vereniging yang kemudian menjadi organisasi politik dengan adanya pengaruh KI Haja Dewantara, Domang Kusumo, dan Dewes Dekker pada tahun 1923. Hatta menjadi bendahara dan mengasuh majalah media Putra yang berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Pada tahun 1924, organisasi ini berubah menjadi Industrie Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1926, ia menjadi pimpinan Perhimpunan Indonesia. Sebagai akibatnya, ia terlambat menyelesaikan studinya. Di bawah kepemimpinannya, PI mendapatkan perubahan. Perhimpunan ini lebih banyak memperhatikan perkembangan pergerakan di Indonesia dengan memberikan banyak komentar dan banyak ulasan di media massa di Indonesia. Setahun kemudian, ia seharusnya sudah berhenti dari jabatan ketua, namun ia dipilih kembali hingga tahun 1930. Pada Desember 1926, Semaun dari PKI datang kepada Hatta untuk menawarkan pimpinan pergerakan nasional secara umum kepada PI. Selain itu,
Dia dan Semaun membuat suatu perjanjian bernama Konvensi Semaun-Hatta. Inilah yang dijadikan alasan pemerintah Belanda ingin menangkap Hatta. Waktu itu, Hatta belum menyetujui paham komunis. Stalin membatalkan keinginan Semaun sehingga hubungan Hatta dengan komunis mulai memburuk. Sikap Hatta ini ditentang oleh anggota PI yang sudah dikuasai komunis. Pada tahun 1927, ia mengikuti sidang Liga menentang imperialisme, penindasan kolonial dan untuk kemerdekaan nasional di Frankfurt. Dalam sidang ini, pihak komunis dan utusan dari Rusia tampak ingin menguasai sidang ini, sehingga Hatta tidak bisa percaya terhadap komunis. Pada waktu itu, majalah PI Indonesia Merdeka masuk dengan mudah ke Indonesia lewat penyelundupan karena banyak penggeledahan oleh pihak kepolisian terhadap kaum pergerakan yang dicurigainya. Pada 25 September 1927, Hatta bersama Ali Sastromirjojo dan Nazir Datuk dan Abdul Majid Jojo di Ningrat ditangkap oleh penguasa Belanda atas tuduhan mengikuti partai terlarang yang dikait-kaitkan dengan Semaun. Terlibat dari pemberontakan di Indonesia yang dilakukan PKI dari tahun 1926 sampai 1927 dan menghasut atau opruing supaya menentang kerajaan Belanda. Muhammad Hatta sendiri dihukum 3 tahun penjara. Mereka semua dipenjara di Rotterdam. Dia juga dituduh akan melarikan diri, sehingga dia yang sedang memperkenalkan Indonesia ke kota-kota di Eropa sengaja pulang lebih cepat begitu berita ini tersebar. Semua tuduhan tersebut ia tolak dalam pidatonya Indonesia Merdeka. Pada sidang kedua tanggal 22 Maret 1928, pidato ini sampai ke Indonesia dengan cara penyelundupan. Ia juga dibela 3 orang pengacara Belanda yang salah satunya berasal dari parlemen. Yang dari parlemen bernama J. Ewe Dijs. Tokoh ini memang bersimpati padanya. Setelah ditahan beberapa bulan, mereka berempat dibebaskan dari tuduhan karena tuduhan tidak bisa dibuktikan. Sampai pada tahun 1931, Muhammad Hatta mundur dari kedudukan sebagai ketua karena hendak mengikuti ujian sarjana, sehingga ia berhenti dari PI. Namun demikian, ia akan tetap membantu PI. Akibatnya, PI jatuh ke tangan komunis dan mendapat arahan dari Partai Komunis Belanda dan juga dari Moskow. Setelah tahun 1931, PI mengecam keras kebijakan Hatta dan mengeluarkannya dari organisasi ini. PI di Belanda mengancam sikap Hatta sebab ia bersama Soejadi mengkritik secara terbuka terhadap PI. Perhimpunan menahan sikap terhadap kedua orang ini. Pada Desember 1931, para pengikut Hatta segera membuat gerakan tandingan yang disebut Gerakan Merdeka yang kemudian bernama Pendidikan Nasional Indonesia, yang kelak disebut PNI. Baru ini mendorong Hatta dan Syahrir yang pada saat itu sedang bersekolah di Belanda untuk mengambil langkah konkret untuk mempersiapkan kepemimpinan di sana. Hatta sendiri merasa perlu untuk menyelesaikan studinya terlebih dahulu. Oleh karenanya, Syahrir terpaksa pulang dan untuk memimpin PNI. Kalau Hatta kembali pada 1932, diharapkan Syahrir dapat melanjutkan studinya. Selanjutnya, pada tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia dengan adanya pelatihan-pelatihan. Pada tahun 1933, Soekarno diasingkan ke ND Flores. Aksi ini menuai reaksi keras oleh Hatta. Ia mulai menulis mengenai pengasingan Soekarno pada berbagai media. Akibat aksi Hatta inilah pemerintahan kolonial Belanda mulai memusatkan perhatian pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia dan menangkap para pimpinan partai yang selanjutnya diasingkan ke Digul, Papua. Pada masa pengasingan di Digul, Hatta aktif menulis di berbagai surat kabar. Ia juga rajin membaca buku yang ia bawa dari Jakarta untuk kemudian diajarkan kepada teman-temannya. Selanjutnya pada tahun 1935, saat pemerintahan kolonial Belanda berganti, Hatta dan Syahrir dipindah lokasikan ke Banda Neira. Di sanalah Hatta dan Syahrir mulai memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, politik, dan lainnya. Setelah
Hatta dan Satrio dibawa kembali ke Sukabumi pada tahun 1942. Selang 1 bulan, pemerintah kolonial Belanda menyerah pada Jepang. Pada saat itulah Hatta dan Satrio dibawa ke Jakarta. Pada awal Agustus 1945, nama anggota Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan Soekarno sebagai ketua dan Hatta sebagai wakil ketua. Sehari sebelum Hari Kemerdekaan dikumandangkan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan rapat di rumah Admiral Maida. Panitia yang hanya terdiri dari Soekarno, Hatta, Soebarjo, Soekarni, dan Syayuti tersebut merumuskan teks proklamasi yang akan dibacakan keesokan harinya dengan tanda tangan Soekarno dan Hatta atas usul Soekarni. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pagesangan Timur 56, tepatnya pukul 10, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Hatta sebagai Wakil Presiden. Berikut kemerdekaan Republik Indonesia telah tersohor sampai Belanda, sehingga Belanda berkeinginan kembali untuk menjajah Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pemerintahan Republik Indonesia dipindah ke Yogyakarta. Ada 2 kali perundingan dengan Belanda yang menghasilkan Perjanjian Ligarjati dan Perjanjian Revel. Namun, kedua perjanjian tersebut berakhir kegagalan karena kecurangan Belanda. Pada Juli 1947, Hatta mencari bantuan ke India dengan menemui Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi. Nehru berjanji India dapat membantu Indonesia dengan melakukan protes terhadap tindakan Belanda dan agar dihukum pada PBB. Banyaknya kesulitannya yang dialami oleh rakyat Indonesia memunculkan aksi pemberontakan oleh PKI, sedangkan Soekarno dan Hatta ditawan ke Bangka. Selanjutnya, kepemimpinan perjuangan dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Perjuangan rakyat Indonesia tidak sia-sia. Pada tanggal 27 Desember 1949, Ratu Juliana memberikan pengakuan atas kedaulatan Indonesia kepada Hatta. Setelah kemerdekaan mutlak Republik Indonesia, Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan. Ia juga masih aktif menulis sebagai macam karangan dan membimbing gerakan koperasi sesuai apa yang dicita-citakannya. Tanggal 12 Juli 1951, Hatta mengucapkan pidato di radio mengenai hari jadi koperasi, dan selang 5 hari kemudian dia diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Hatta menikah dengan Rahim Rahmi pada tanggal 18 November 1945 di Desa Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Pasangan tersebut dikaruniai 3 orang putri, yakni Meupia, Gemala, dan Halida. Pada tanggal 14 Maret 1980, Hatta wafat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Cipto Mangunkusumo. Karena perjuangannya bagi Republik Indonesia sangat besar, Hatta mendapatkan anugerah tanda kehormatan tertinggi Bintang Republik Indonesia kelas 1 yang diberikan oleh Presiden Soeharto. Pada semasa hidupnya, Bapak Bung Hatta berkarir sebagai Ketua Panitia 5 pada tahun 1975, Penasihat Presiden dan Penasihat Komisi 4 pada tahun 1969, dosen Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada tahun 1954 sampai 1959, dosen Sesko Angkatan Darat di Bandung pada tahun 1951 sampai 1961, Wakil Presiden Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri atau NKRIS
pada tahun 1949 sampai 1950, Ketua Delegasi Indonesia Konferensi Meja Bundar Den Haag pada tahun 1949, Wakil Presiden, Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan pada tahun 1948 sampai 1949, Wakil Presiden Republik Indonesia pertama pada tahun 1945, Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan pada tahun 1945, Kepala Kantor Penasehat Bela Tentara Jepang pada tahun 1942, Ketua Panitia Pendidikan Nasional Indonesia pada tahun 1934 sampai 1935, Wakil Delegasi Indonesia Liga Melawan Imperialisme dan Penjajahan Berlin pada tahun 1927 sampai 1931, Ketua Perhimpunan Indonesia Belanda pada tahun 1925 sampai 1930, Bendahara Jong Sumatranen Bond di Jakarta pada tahun 1920 sampai 1921, Bendahara Jong Sumatranen Bond di Padang pada tahun 1916 sampai 1919, dan Partai Nasional Indonesia.